Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Umrah reguler Tar Jakarta bulan September, perjalanan 12 hari, harga mulai 26 juta sudah termasuk tiket pesawat. Daftarkan sekarang di 082311629664. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap selalu berbahagia sehat dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bijai Nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini alhamdulillah ya, kan gue udah bilang kemarin, kita yakin bahwasannya kasus Vina ini akan ada campur tangan Allah SWT untuk membantu kita. Kita ini tugas kita berusaha gitu. Dan gue yakin seyakin-yakinnya bahwasannya yang terlibat kasus Vina ini juga terlibat KM50 gitu. Artinya ada hubungannya gitu kepada pelakunya, bukan peristiwanya. Itu keyakinan gue ya. Karena melalui apa yang sudah pernah kita alami, masalah Sambo, KM50, Kanjuruhan, ini institusi Polri ini banyak banget oknum-oknum ahli rekayasa. Nah sekarang ada berita nih, alhamdulillah, dan gue yakin masih banyak polisi baik, masih banyak ya, masih banyak. Polda Jabar tak berkutik ya. Usai bukti Peggy Setiawan korban salah tangkap menguat. Ini dari TV One, kita baca di TV One di sini ya. Kasus pembunuhan sejoli muda Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat mulai memasuki babak baru terkait penetapan Peggy Setiawan alias Peron sebagai tersangkanya. Banyak rongrongan publik yang memberikan pernyataan jika Peggy Setiawan tak bersalah, mulai melulukan keputusan Polda Jabar dalam penetapan tersangka tersebut. Ya mulai lulu ya. Terus netizen, kita mau yang benar gitu. Ini peristiwa ini terbongkar yang benar. Masa bangunan sih teranyar, Polda Jabar mengembalikan 1 unit motor milik Peggy yang sempat dibawa kepolisian saat penangkapan berlangsung. Udah dibalikin kayaknya ya. Satu persatu permintaan kuasa hukum dikabul polisi ya. Misalnya dikabulkan ya. Secara tersirat, bukti Peggy Setiawan yang disebut-sebut sebagai otak pelaku pemerkosaan dan pembunuhan terhadap Vina dan Eki pun mulai pudar. Kita lagi mau ngejar Rudiana ini ya. Mau ngejar Rudiana. Ya, Rudiana kemana Pak? Nanti habis ini kita bahas Rudiana ya. Pasalnya Polda Jabar mengabulkan permintaan keluarga beserta kuasa hukum Peggy Setiawan untuk mengembalikan 1 unit motor yang disita. Ya kembali tuh, motornya kembali guys. Ya kalau memang itu kan mestinya
jadi barang bukti ya. Kendaraan roda 2 yang disita milik Peggy Setiawan tersebut berjenis Nuvo. Ya Allah, berwarna biru dengan nomor polisi Z6046HX. Nuvo, kesian, bisa lari 8 tahun. Kesian Peggy ini. Ya Allah, mudah-mudahan Allah selamatin nih orang nih. Kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM, mengungkap pengembalian 1 unit motor tersebut di Tenggarai tak ada kaitannya dengan kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Iya, cuma nggak ada kaitannya kayaknya. Sampai Peggy ini bukan cuma motornya, kayaknya sih ya. Jadi ini motornya Peggy Setiawan yang pada saat diamankan itu menggunakan motor ini di Bandung. Jadi ini tidak ada kaitannya sebetulnya, dan seharusnya motor yang Jupiter juga yang 2016 belum dibalikin lagi, kata Tony kepada awak media Jakarta Sabtu 8 Juni 2024. Ya begitu ya. Kan sampai ada anekdot ya. Barang bukti sabu 8 kilo dirilis. Kami berhasil menangkap. Tersangkanya ketawa. Kenapa lu? Yang ditangkap kemarin kan 15 gitu katanya. Dulu ada anekdot gitu ya. Tony mengaku kepolisian turut serta mengembalikan surat-surat dari kepemilikan motor tersebut. Alhamdulillah, secara resmi telah diserah terimakan. Ada kunci sama STNK juga, ungkap Tony. Saat dikembalikan oleh kepolisian, keluarga bersama kuasa hukum yang menerima langsung memeriksa unit motor tersebut. Pemeriksaan tak lekang dari isi jok motor milik Peggy Setiawan yang sempat disita oleh kepolisian. Alangkah terkejutnya keluarga dan kuasa hukum Peggy Setiawan saat mendapati isi jok pada motor Peggy itu. Lihat, ada Al-Qur'annya di jok motor Peggy Setiawan, kesian. Bukan hanya lembaran ayat Al-Qur'an, terdapat sejumlah pakaian yang tersimpan dalam motor tersebut. Ini baju-bajunya Peggy berwarna coklat dan hitam, ungkapnya. Belakangan juga publik dihebohkan usai kepolisian menangkap 1 dari 3 orang, yakni Peggy Setiawan alias Peron, Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengatakan pelaku ditangkap pihaknya pada Selasa 21 Mei 2024 di Kota Bandung, Jawa Barat. Ya, itu penangkapan yang heboh banget itu, dan tapi sayangnya dari penangkapan itu kita juga heboh ya. Bahwanya kita meyakini bahwasannya bukan itu pelakunya, Pak, gitu. Ya. Bahkan penangkapan Peggy Peron dinilai mampu membuka tabir misteri kasus pembunuhan Vina dan Eki pada 2016 silam. Makin membuka nih. Ada yang ketar-ketir, ya. Ada yang ketar-ketir. Gua masih berharap rudianya, ya. Aduh. Jules mengungkap Peggy Peron diduga sebagai otak pelaku pembunuhan terhadap sejoli muda Vina dan Eki. Menurutnya, dugaan Peggy Peron sebagai otak pelaku pembunuhan didapati pihak kepolisian dari pengungkapan kasus yang sebelumnya telah dilakukan. Tersangka Peron diduga sebagai otak kasus pembunuhan disertai pemerkosaan yang terjadi pada Agustus 2016 silam, ungkap Jules dalam keterangannya Jakarta, Rabu 22 Mei 2024. Ya, keterangan pers polisi ini kan itu yang akhirnya jiwa investigasi masyarakat ini liar langsung. Soalnya shock banget gitu ya, kok bisa gitu ya buru bangunan gitu. Sejak diduga melakukan aksi pembunuhan terhadap kedua korbannya itu, Peggy pun memulai pelariannya. Nggak lari dia. Ya, kita punya bukti, masyarakat punya bukti bahwasanya Peggy masa pelarian dia tidak mengganti nama. Dia nge-Sherlock di Facebook, di akun media sosial miliknya gitu ya. Jules mengaku Peggy kerap berpindah tempat dari persembunyiannya selama 8 tahun pelariannya. Itu ngakak gue. Polisi sempat mengalami kesulitan saat melacak keberadaan Peron selain berpindah tempat di antaranya Cirebon dan Bandung, kata Jules. Polisi kita hebat-hebat, Pak, bisa melacak. Yang Garut itu sebentar, ya kan? Kalau buru bangunan ini mestinya sebentar, kalau memang dia yang pelakunya gitu kan ya. Masa 8 tahun, Pak? Tak hanya itu, kepolisian turut mendapat pengakuan dari terduga pelaku tersebut saat dirinya melakukan pelarian. Didapati terduga pelaku
tersebut kerap bergonta-ganti namanya sebelum dibekuk pihak kepolisian. Loh, waktu di konferensi pers kan terduga pelaku sampai sumpah berani mati. Dia berganti nama, panggilan tempat kerja, kuli bangunan mengaku bernama Robi, ungkapnya. Di sisi lain, Polda Jawa Barat menghapus 2 nama DPO pelaku pembunuhan tersebut, Andi dan Dani. Nah, gimana menghapus 2 DPO itu juga? Kemarin udah kita bahas. Alasan penghapusan ditengarai 2 DPO pelaku pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon fiktif belaka. Bayangin lu, DPO fiktif. Hah? Ya, tapi alhamdulillah ya, dari berita ini kita bisa tahu bahwasannya Polda Jabar udah rada-rada gimana gitu ya sama suara netizen ya. Ya kan? Sekarang kita lihat komentar netizen di sini. Apakah netizen puas atau tidak? Oke guys, kita udah di Instagram nih ya. Ini tadi udah kita baca beritanya dari TV One News. Kita ini tombol copot Polda Jabar sampai terpecah. Buset, 291 like. Ya, gua jangan dipecat dulu lah, diselidiki dulu. Ini guys, 2016 ini guys. 2016. 8 tahun guys. 8 tahun itu masih banyak yang bisa terjadi itu. Ini rekayasa kemana gitu. Ya, masih bisa tuh. Berawal dari manipulasi pembunuhan KM50 dan kasus Sambo, saya tidak percaya polisi. Kan? Ada yang kayak gue. Up. Tombol nggak percaya polisi. Sebagian besar. Tapi masih ada kok. Masih ada polisi yang baik. Masih ada. Gue ketemu. Gue tahu. Pakai lagi. Spesial pakai telur bang. Lebih percaya Hansip. Mudu Hansip. Lebih percaya Satpam BCA. Baik, ramah, sopan. Penyidik dan saksi AF Rudiana wajib diproses. Yuk, ini lihat. Apalagi dari Polda yang ngasih konferensi pers waktu penangkapan Peggy Setiawan memberikan keterangan palsu alias hoax, harus ditangkap juga tuh. Buset, netizen keren. Sekelas Polda kalah sama netizen. Bukan kalah guys, bukan kalah sebenarnya ya. Mereka pinter gitu, hanya saja memang netizen gak gampang nerima. Iya wajib diselidiki, ya wajib. Yang wajib diproses itu Rudiana AFDD. Yes. Wah, Rudiana nanti kita bahas ya Rudiana ya habis ini ya. Mel juga setuju bang, Mel juga bener nih pak. Setuju, Jember Jawa Timur memantau. Lu jasa pijat Jember no. Setuju, Mel. Yo, semangat Peggy, doa ibumu menembus langit. Iya, Peggy masih ada ibunya ya, doa ibunya Peggy masih luar biasa. Makanya baik-baik sama orang tua. Peggy ini anak yang Masya Allah loh sama orang tuanya, ya, Masya Allah dia. Tuntut balik pencemaran nama baik. Emang masih ada pasal itu katanya udah gak ada ya. Untukmu Kang Peggy Setiawan, perlu saya yakin bahwa jalur langit lebih mematikan makhluk yang di bawahnya. Allah Maha Besar Kang, Allahu Akbar. Laporkan balik itu pencemaran nama baik dan merugikan. Iya, copot semua petinggi-petinggi Polda Jabar. Iya, ya udahlah. Intinya banyak banget ini netizen yang mendukung Peggy gitu. Dan alhamdulillah ya, pesan gue aja buat oknum-oknum polisi yang melihat ini dan merasa mereka sudah melakukan rekayasa gitu. Ngaku aja. Kalian lagi berhadapan sama langit gitu. Ya, mubahala Habib Rizik Syihab di kasus KM50 itu terus akan berjalan. Allah, kita beriman dengan itu. Dan Peggy ini orang yang dekat dengan ibunya dan Masya Allah ada ayat Quran di dia bawa Al-Quran. Ya, jadi kalian sedang berhadapan dengan langit. Ya. Dan itu lu ingat Sambo kan? Jenderal Polri, Jenderal Polisi bintang 2 yang skenarionya sudah sebegitu rapinya. Ternyata apa kabar Sambo? Kebongkar juga kan? Udahlah, jujur aja. Habis ini kita bahas itu Rudiana guys. Gua pamit dulu. Sampai jumpa di konten gua berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Iyalah, ya kan, mending enak jujur aja Pak, ya kan? Umrah reguler Jakarta, bulan September, perjalanan 12 hari, harga mulai 26 juta sudah termasuk tiket pesawat. Daftarkan sekarang di 082311629664. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya, juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim. Amin ya rabbal